Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya masih semangat untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Pada video kali ini kita masih membahas tentang ilmuwan besar dinasti Abbasiyah, yang dimana dua video sebelumnya kita sudah membahas tentang ilmuwan besar dinasti Abbasiyah di bidang kedokteran sama di bidang filsafat. Kali ini kita akan membahas ilmuwan besar dinasti Abbasiyah di bidang kimia dan matematika. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, ilmuwan besar dinasti Abbasiyah di bidang kimia. Ada Abu Musa Jabir Ibnu Hayyan. Beliau lahir di Kufah pada tahun 750 Masehi. Kemudian beliau meninggal itu pada tahun 813 Masehi. Orang Barat lebih mengenal beliau dengan sebutan Geber. Sumbangan terbesar yang dilakukan oleh Abu Musa Jabir bin Hayyan ini dalam dunia ilmu pengetahuan adalah di bidang kimia. Keahlian itu beliau dapat dari seorang guru yang bernama Barmaki Vizier. Kemudian Abu Musa Jabir bin Hayyan ini mengembangkan teknik percobaan secara terencana dan beraturan di dalam penelitian kimianya, sehingga setiap eksperimen dapat direproduksi kembali. Kemudian selain itu, Jabir bin Hayyan juga menekankan bahwa jumlah zat itu berhubungan dengan reaksi kimia yang terjadi. Penemuan Jabir ini dipandang dapat merintis atau telah merintis ditemukannya hukum perbandingan tetap. Sumbangan lainnya yang beliau temukan untuk dunia kimia atau ilmu pengetahuan kimia adalah proses penyempurnaan dari kristalisasi, yaitu pengabluran atau penjernihan. Kemudian distilisasi, pemanasan benda cair atau padat menjadi uap. Ada juga kalsinasi, pemanasan suatu benda hingga temperaturnya tinggi. Ada juga sublimasi, proses perubahan langsung zat padat menjadi cair, dan penguapan serta pengembangan peralatan untuk melakukan proses-proses tersebut. Abu Musa Jabir bin Hayyan ini menuliskan kitab-kitab penting yang sangat berguna dalam pengembangan ilmu kimia sampai sekarang. Antara lain ada kitab Al-Kimia, kitab Al-Sab'in, kitab Al-Rohmah, At-Tajmi, Al-Zilak Al-Sarki, Book of the Kingdom, Book of Eastern Mercury, dan Book of Balance. Itu semua karya-karya yang diciptakan oleh Abu Musa Jabir bin Hayyan untuk kita agar bisa mempelajari ilmu kimia yang telah beliau dapatkan. Selanjutnya, ilmuwan besar dinasti Abbasiyah di bidang matematika adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Beliau ini merupakan the father of algebra. Sebelum itu kita akan membahas tentang biografi beliau. Nama lengkap Al-Khawarizmi adalah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi atau Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusuf. Di dunia barat beliau itu dikenal dengan sebutan Al-Khawarizmi. Kemudian ada Al-Khawarizmi, Al-Ahawizmi, Al-Kharizmi, Algoritmi atau Algorismi, dan beberapa ejaan yang lainnya. Untuk tahun kelahirannya ini banyak yang berpendapat tentang tahun kelahiran beliau. Pendapat yang paling sering digunakan yaitu mengatakan bahwa beliau ini lahir di Uzbekistan pada tahun 194 Masehi, kemudian meninggal dunia pada tahun 266 Hijriah atau 850 Masehi di Baghdad. Seperti yang tadi Mem bilang, Al-Khawarizmi ini merupakan ilmuwan muslim
yang terkenal dengan ilmunya di bidang matematika. Namun selain itu, pengetahuan yang beliau punya itu sangat luas, bukan hanya di bidang ilmu matematika saja, namun di bidang syariat, filsafat, logika, aritmatika, geometri, musik, ilmu hitung, sejarah Islam, dan kimia. Al-Khawarizmi juga saat usia muda itu beliau pernah bekerja di Bait Al-Hikmah yang di bawah pemerintahannya Khalifah Al-Ma'mun. Beliau juga pernah bekerja di sebuah observatorium atau gedung untuk pengamatan dan penelitian matematika dan astronomi. Beliau itu sangat dipercayai oleh Khalifah Al-Ma'mun sehingga beliau itu pernah memimpin perpustakaan Khalifah yaitu Baitul Al-Hikmah. Kemudian Al-Khawarizmi ini yang memperkenalkan angka-angka India seperti yang digambar ini, kemudian cara-cara perhitungannya kepada dunia Islam. Beliau ini merupakan ilmuwan pertama kali yang memperkenalkan ilmu aljabar dan hisab. Pengetahuannya dalam bidang matematika ini menghasilkan konsep-konsep yang masih digunakan sampai sekarang. Ada beberapa karya terkenal atau sumbangan terbesar Al-Khawarizmi terhadap ilmu pengetahuan matematika sampai saat ini. Yang pertama Al-Jabar wa Al-Muqabalah yang membahas tentang pemakaian sekant dan tangens dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Yang kedua, ada Hisab Al-Jabar wa Al-Muqabalah. Itu tentang contoh-contoh soal matematika. Yang ketiga, beliau itu memperkenalkan sistem nomor kosin, tangen dalam penyelesaian persamaan trigonometri, teorema segitiga sama kaki, segi empat, dan lingkaran dalam geometri. Yang keempat, beliau itu memperkenalkan ilmu perbintangan atau astronomi. Yang kelima, ada tentang cabang-cabang ilmu matematika seperti geometri, aljabar, dan aritmatika. Yang keenam, beliau itu memperkenalkan angka 0 itu memiliki nilai. Dengan angka 0 terbuka jutaan kemungkinan. Dari gagasan inilah operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, semua itu menjadi lebih mudah dan sederhana. Dan yang terakhir, beliau memperkenalkan pengembangan sistem nilai tempat desimal dengan angka 1 sampai 9 sebagai angka, sekaligus pengisi nilai tempat dan angka 0 itu sebagai angka saja. Karya-karya dari Al-Khawarizmi ini di bidang aljabar telah diterjemahkan oleh Gerard of Grimano dan Robert of Castor dalam bahasa Eropa pada abad ke-12. Nah, itu tadi materi kita tentang ilmuwan besar dinasti Abbasiyah. Di bidang kimia tadi ada Abu Musa Jabir bin Hayyan yang dikenal sebagai Bapak Kimia Modern. Kemudian ada Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi yang dikenal sebagai The Father of Algebra. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan tentang materi yang telah Mem sampaikan, bisa kita diskusikan di classroom kita atau hubungi Mem via WhatsApp. Mem akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.